di SMA inilah baru mengenal dua produk tadi, dua produk yang pertama kali saya temukan dan saya gunakan. Pada saat perkuliahan itu lebih berbeda lagi nih dibanding SMA dulu. Nah, SMA kan hanya mengenal 3 produk ini. Di perkuliahan itu di awal-awal ya masih pakai bedak yang sama, bedak baby. Itu Masya Allah si dempulnya. Pernah tuh ya sampai pakai bedak yang saking maunya kelihatan lebih cerah dari tun sebelumnya. Masih belum ini nih, di SMA tuh masih belum puas gitu rasanya kalau mukanya masih butuh nih booster untuk lebih cerah lagi, lebih putih lagi. Nah, dipakai lah itu bedak baby yang dempulnya Masya Allah, yang teman-teman sampai bilang, ada satu orang teman sampai bilang itu 3 cm, 5 cm bedaknya, tebel amat bu, gitu kan. Wah, situ mulai, aduh iya juga ya. Lama-kelamaan karena pernah ditegur seperti itu, dan akhirnya kalau dapat teguran seperti itu kan kayak walaupun cuman sekali tapi udah membekas banget di pikiran dan di hati gitu. Jadi wah kayaknya emang ketebelan nih bedaknya, jangan banyak-banyak dipakainya. Nah, akhirnya mulailah dikurangi itu bedaknya. Dari awal yang dempul banget bedaknya dipakai, ya akhirnya dikurangi sedikit demi sedikit. Dan efek krim ini masih dipakai sampai di perkuliahan, bahkan hampir sampai lulus perkuliahan. Itu berarti setahun SMA, iya setahun mengenal, terus masuk perkuliahan 4 tahun, 5 tahun. Jadi udah 5 tahun mengenal krim itu. Dan alhamdulillah memang efeknya ya instan, tapi lama-kelamaan juga semakin maksimal untuk memutihkannya. Itu tidak begitu kelihatan seperti kita kelihatan kayak pocong gitu, mukanya putih banget, terus tangannya hitam kan. Tidak, efeknya itu ya natural aja, natural yang putih, lebih cerah, lebih bersih. Dan sangat bersyukur pada saat itu menemukan krim itu. Dan pada saat saya menggunakan krim itu, saya menghentikan untuk menggunakan Pond's, dan Pond's menggunakan hanya 2 tahun, dan sementara krim ini saya lanjutkan pada saat perkuliahan. Nah, itu masih digunakan. Dan kalau hanya 3 produk pada saat SMA, nah saya nambah nih produk yang lain. Selain saya menggunakan krim itu, saya menggunakan bedak baby, tapi saya tinggalkan yang Pond's ini. Nah, saya nambahnya karena teman-teman pada saat itu di awal-awal semester 1 atau semester 2 itu banyak yang menggunakan lipstik angin mamiri. Nah, kalau orang Makassar mungkin sudah tahu ya, produk ini tuh sangat hits pada awal-awal 2013 itu. Akhir-akhir 2013 pada saat semester awal atau semester 2 gitu. Perkuliahan. Nah, dipakai lah, dicoba juga. Efeknya memang dia ngejreng ya. Dia basically warna hijau tutupnya, terus dalamnya juga warna hijau. Tapi kalau sudah diaplikasikan ke bibir itu jadinya merah, sampai merah banget. Malah kalau kita makanya kebanyakan. Nah, makanya cuman pakai tipis-tipis. Ada juga sih kebobolan gitu pakai tebal yang sampai wah merah banget ya. Tapi pada saat itu kelihatan cantik-cantik aja gitu. Kelihatan oke-oke saja. Jadi sudah merasa batas maksimal paling cantik lah pada saat itu. Pada saat itu ya. Jadi masing-masing ini tips juga sih untuk teman-teman. Masing-masing zaman itu beda cantiknya ya. Jadi beda produk yang digunakan, beda trennya juga pada saat itu. Jadi kita tidak bisa sama-samakan anak zaman sekarang nih, SD bahkan sama zaman kita dulu, karena kan berbeda. Nah, sekarang itu sudah banyak produk-produk untuk bahkan untuk anak-anak, untuk remaja yang lebih bervariasi. Saran saya sih memilih yang aman. Mungkin anak-anak remajanya atau anak-anak kecil ini diedukasi sama orang tuanya atau orang-orang di sekitarnya, gunakan produk-produk yang aman,
dan bagaimana cara menggunakan produk itu gitu loh, supaya mereka juga lebih tahu untuk gimana sih sebenarnya merawat diri, bagaimana untuk menggunakan produk-produk yang aman dan apa saja produk-produk yang aman, agar tidak seperti saya dulu cuman cari tahu sendiri tanpa diedukasi sama orang lain gitu loh, diedukasi yang maksimal. Nah, ini sebagai masukan juga untuk kedepannya. Nah, kalau udah punya adik-adik nih, sudah punya teman-teman, adik-adiknya teman-teman atau siapalah, atau anak kita bahkan, harus diedukasi sejak dini tentang apapun hal itu yang harusnya sejak dini udah mereka tahu. Nah, bagaimana cara merawat diri, bagaimana cara menggunakan produk skincare, permakeupan yang masuk akal gitu untuk anak-anak, remaja hingga dewasa. Nah, kembali lagi back to cerita yang terakhir pada saat perkuliahan. Nah, di situ saya masih pakai loh, dan ketika saya menggunakan produk yang menurut saya udah cocok, itu pasti saya betah makainya. Walaupun ada bisikan, nih pakai yang ini nih, bagus nih, tapi tetap aja takut gitu. Rasa ingin mencoba ada, tapi takut tidak cocok gitu loh di muka kita. Padahal kan maksud saya sangat bersyukur udah dari dulu tidak melewati puberti yang misalnya berutusan, jerawatan, alhamdulillah. Dan takut saja kalau mencoba malah kebalikannya gitu yang saya rasakan. Nah, ketika saya ingin mencoba produk, saya lihat dulu muka orang itu, apakah bersih, apakah dia tidak berjerawat, apakah dia tidak berminyak dan sebagainya. Jadi memang sudah ada insting untuk lebih kritis gitu loh, menerima hal-hal dari luar, tidak disukan saja atau tidak diterima begitu saja, tapi ada proses penalaran itu. Nah, banyak sih masukan, input gitu dari orang, pakai produk ini, pakai produk itu, tapi ya tetap saja saya setia pada satu produk itu. Krim itu yang tadi yang saya ceritakan, saya pakai batas maksimalnya sih ya inputnya ya seperti muka saya sekarang ini, karena basically itu hasil dari krim itu juga muka saya sampai sekarang ya seperti ini. Saya tidak bisa melupakan sejarah itu gitu loh. Sampai pada akhirnya saya mengenal bukan hanya krim lagi, bedak lagi, saya menambah produk nih. Saya mulailah itu pakai alis pada semester awal. Pakai alis, gila, warnanya random sih. Kadang saya pakai warna coklat, kadang saya pakai warna hitam, entah kenapa. Lihat deh, alis saya itu walaupun tidak menggunakan pensil alis, itu sudah ada gitu basicnya, walaupun tidak begitu rata ya. Ini juga agak berantakan sih, lumayan lah bagusnya. Terus entah kenapa nggak ada rasa puasnya, itu saya tetap menggunakan pensil alis dong ke tempat perkuliahan. Mungkin bagi orang-orang itu oke-oke aja ya pada zaman itu, tapi itu hal bodoh sih yang saya lakukan. Yang saya baru ketika lihat foto-foto lama, ya Allah, kok gini alisnya, kenapa seperti itu alisnya, kenapa sih mesti pakai pensil alis, padahal kan basically alisnya sudah bagus, sudah tebal gitu loh, sisa mau dirapikan saja. Tapi saya juga tidak menggunakan alat-alat lain seperti pencukur atau mencabut alis, itu saya tidak menggunakan karena saya tidak senang gitu. Senang aja alisnya walaupun berantakan gondrong seperti ini, tapi tetap ya I like it lah, diterima sajalah, alhamdulillah dikasihnya. Nah, saya juga pernah menggunakan eyeliner, tapi eyeliner ini tidak bertahan lama, mungkin cuman nyoba-nyoba aja ya, mungkin seminggu 2 minggu gitu loh pakai eyeliner juga. Itu dia produknya. Kalau pensil alis seingat saya itu Viva deh pensil alisnya. Nah, kalau eyeliner itu dulunya apa ya, saya lupa deh produknya, tapi ya saya lupa deh produk eyelinernya, tapi saya juga gunakan eyeliner gitu, tapi tidak lama ya. Dan
Selanjutnya saya tetap pakai krim itu, dan barulah di semester pertengahan itu baru menggunakan bedak Wardah. Nah, bedak Wardah ini ya saya gunakan sampai sekarang. Saya temukan Purbasari. Jadi saya menggunakan Purbasari pada saat KKN itu di semester akhir, dan sampai sekarang saya pakai produk lipstick itu. Mungkin lipstick cuma 1, 2, sampai 3 deh yang pernah saya coba gitu, yang dari Ai Mamiri. Saya tidak tahu apa gantinya lagi, tapi di akhir saya menggunakan Purbasari. Jadi ada kurang lebih ada 3 produk lipstick yang sudah saya gunakan. Sekarang sih sudah random nyobanya ya, pakai inilah, tapi tahu dulu kan yang aman dan yang tidak. Jadi saya sudah tahu yang aman, yang saya gunakan, yang tidak juga. Jadi sudah bisa difilter dan sebagainya. Nah, itu dia how I hit my puberty. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke seluruh teman-teman kalian. Dan jangan lupa terus dukung channel ini untuk berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.